Dari tadi ada yang ngeliatin gue. Kita apain ini yang ngeliatin gue? Sekarang gue pengen gebukin orang. Apa nih? Let's go. Di sini gunung. Bentar, gue mau ketawa duluan lagi. Jalan, jalan, jajan. Morning peeps. Gue bakal cari rasa paling berani lagi. Yang katanya nih, baksonya enak banget peeps. Di Kota Malang. Ya ampun, sabar ya, sabar. Yang sabar. Namanya. Oh, maaf. Ya udah, ikutin gue aja terus peeps. Pips, kita udah sampai di Ngalam. Apaan ngalam? Ngalam tuh Malang dibalik. Oh. Jadi di Malang tuh suka dibalik-balik bahasanya. Berarti kalau Pips jadi Sip. sepip. Sip. Sip lah. Udah, makan dulu yuk. Kalau Ayo, sop jadi apa? pos. Enggak, tumpah lah kalau dibalik. Yaudah yuk, makan dulu yuk. Ayo. Let's go. Pips, kita udah sampai di tempat makan pertama yang gue datengin. Jadi ini namanya sate gebuk. Jadi ini dagingnya biar empuk, digebuk biar empuk. Sakit dong. Nah, jadi ini tuh dagingnya digebuk-gebuk, dipukul-pukulin sampai empuk. Baru habis itu dibakar. Jadinya kayak gini. Satu satenya gede banget tuh, sampai tumpah-tumpah. Oh, ada yang berlemak, ada yang nggak berlemak. Yang bikin sate ini lebih seru lagi. Jadi ternyata mereka udah ada nih satenya dari 1920, lebih dari 100 tahun. Nah, makanya nih ada yang berlemak, ada yang nggak berlemak, ditemenin sama soto. Langsung aja kita coba ya. Kita coba dulu yang berlemak. Ini kita coba siram dulu ya. Enggak, polos dulu dong. Enak banget, berasa empuknya dan kayak narik itu gampang banget. Nih, lihat nih. Pakai nasi biar lebih nampol lagi. Oke, kita udah coba satenya. Sekarang kita coba yang tanpa lemak. Nah, ini kita siram dulu nih biar makin asik, Pips. Siram atasnya dulu. Kita coba ya. Sa. Dagingnya jadi lebih padat, lebih mantap lagi, apalagi kalau ditemenin sama nasi. Let's go. Ini dia rasa paling berani pertama yang ada di Kota Ngalam. Oke Pips, gue udah kenyang nih makan sate gebuk. Sekarang gue pengen gebukin orang.
Enggak deh. Gue seneng banget makan satenya. Jadi rasanya tuh bener-bener khas Malang yang otentik dari 1920. Nah, sekarang kayaknya gue pengen check-in dulu ke hotel yang katanya nih hotelnya tuh bikin relax, bikin nyaman, bisa healing. Kita langsung aja ke sana, oke? Bus. Bus. Pips, kita udah sampai di Shanaya Resort Malang. Suasananya adem banget, Pips. Jadi ini tuh konsepnya glamping, jauh dari keramaian dan hiruk pikuk kota. Jadi kita bisa ngerasain ademnya alam, dan karena luasnya itu lebih dari 15 hektar, di sini kita jalannya naik buggy, Pips. Asik banget. Tuh suasananya, lihat ada rumah-rumahnya kayak gitu. Adem banget. Gak ada tuh kedengeran suara hiruk pikuk kesibukan kota. Di sini kita pokoknya nikmatin alam, Pips. Nanti kita lihat kamarnya ya. Oke, kita udah sampai di area penginapannya. Jadi bentuknya itu tuh unik banget, Pips. Jadi satu kamar itu tuh satu bangunan. Jadi ini ada kumpulan bangunan-bangunan yang bentuknya keren banget dan yang pasti instagramable banget. Nah, gue udah sampai di kamar gue dapet yang isinya tuh 3 bed. Dan ini tuh kayak berasa ada punya bangunan pribadi, Pips. Nih, kita langsung lihat aja isinya ya. Bener-bener berasa banget kayak lagi di tengah alam. Ada semacam bangunan pribadi yang bisa kita inepin, dan di luar tuh pemandangannya langsung alam bagus banget. Di tempat tidurnya tuh masih ada ukiran-ukiran otentik yang menarik sekali, dan ini area mandinya keren banget. Ada ukiran wayang dan airnya kayak gitu keluarnya. Tuh abis. Wah, berasa banget nih. Langsung sembuh, langsung healing nih kalau di sini. Jadi yang pasti foto-fotonya juga keren banget. Lihat nih foto-foto gue. Pips, gue udah nyampe di kebun teh Wonosari. Tempatnya asri, adem banget. Di sini kita semua bakal disuguhin sama pemandangan luar biasa. Isinya hijau semua, ratusan hektar hijau semua, dan yang lebih luar biasa lagi, nggak jauh dari sini kita bisa lihat gunung. Gue seneng banget nyampe di sini. Gue kira tadi di hotel tuh ya udah berasa healing, tapi di sini lebih healing lagi. Dan satu hal yang gue sadarin di sini tuh ya, udaranya seger banget. Gue bener-bener langsung berasa rileks. Apalagi ditemenin sama teh ini. Gue pengen langsung lihat-lihat sekitar sih. Keliling yuk. Di sini kita nggak cuma metik daun teh sama lihat-lihat doang. Kita bisa cobain juga tehnya. Nah, ini ada black tea di depan gue dan gue nggak sabar buat nyobain. Sebelum nyobain, gue pengen jelasin dulu. Jadi, di sini kita bisa nyobain black tea, white tea, green tea, sama original tea. Nah, gue tadi dijelasin kalau misalnya buat proses tehnya nih dari dipetik sampai bisa kita seduh kayak gini, itu macem-macem. Yang lebih seru lagi, ini gue tadi diceritain nih. White sama black itu beda yang dipetik. White itu yang dipetik cuma pucuknya. Kalau black, pucuk sama 3 daun di bawahnya.
Dari bentuk sama ukurannya, kelihatan kan? Mana yang lebih susah buat dikumpulin banyak. Bayangin ini yang white nih. Sehari aja kalau misalnya bisa dapat 1 kilo tuh udah syukur banget. Ini lebih gampang nih buat ngumpulin banyak. Tapi prosesnya tuh panjang banget. Dari pagi dipetik, dibiarin layu dulu nih sampai malam. Abis itu malam ada proses lagi di pabrik. Dari malam sampai pagi. Pagi dikemas, dikirim, dijual, atau langsung diseduh. Tapi abis itu petik lagi. Jadi semuanya ini terjamin kualitasnya pasti bagus banget. Oke, langsung gue cobain aja ya. Nah, buat black tea ini, kalau misalnya aromanya light, pasti rasanya strong. Tapi kalau misalnya aromanya strong, rasanya light. Jadi, ini aromanya light, jadi gue coba dulu ya. Enak banget. Jadi, di sini gue bisa cium aromanya itu light, tapi rasa tehnya tuh berasa banget. Ini nih yang tadi kita lihat-lihat ini, Pips. Ini nih tehnya nih. Dan yang bikin ini lebih enak lagi, minumnya nggak pakai gula. Jadi bener-bener rasa tehnya tuh lebih keluar dan kita lebih nikmat lagi nih pas kita seduh dan minum. Oke, kayaknya udah banyak banget nih yang gue jelasin. Gue udah healing seharian, sekarang kayaknya perut gue nih yang butuh healing. Kita cari kuliner Malang kali ya. Let's go. Habisin dulu tehnya. Oke, let's go beneran. Pips, kita udah nyampe di Lombok. Hah? Capek kali ya? Bukan, jadi nama tempatnya tuh Soto Ayam Lombok karena di Jalan Lombok. Langsung kita cobain aja ya. Perut gue butuh healing. Let's go. Nah, ini dia sotonya. Lihat tuh, Pips. Rame yo. Lihat tuh. Ada toge, ada kol. Nah, yang bikin lebih seru lagi, daging ayam yang dipakai ini itu ayam kampung. Dan di sini ada tambahan jeroan seperti biasa, Pips. Di sini gue minta tambahan ampela. Kita langsung coba aja ya. Penasaran banget nih gue. Jadi, soto ini tuh udah dari tahun 1955. Turun-temurun selalu di tempat yang sama ini. Dan sekarang cabangnya udah banyak banget. Tapi ini tempat utamanya. Kita langsung coba aja ya. Asinnya pas, seger, buat nemenin kita yang lagi dingin di Malang ini. Ini wenae. Cobain ampelanya dulu nih, favorit gue nih. Coba ya. Kita cobain lagi nih. Dengan segala sayur mayur yang ada di dalamnya. Ampelanya bener-bener melengkapi rasa soto yang gurih dengan asin pas ini. Dan tadi pas dikasih tuh gue penasaran ini apa gitu. Ternyata ini adalah kelapa, Pips. Ini dia kelapanya nih. Mari kita tuangkan, Pips. Ini dia. Repot ya, gini aja langsung. Nah. Aduk. Jadi makin wangi, makin gurih, Pips. Dari tadi kayaknya ada yang dikacangin nih. Sambelnya nih. Yeah. Kita coba ya. Kita sendok dulu deh. Set. Oke, gimana nih? Makin hidup kuahnya, Pips. Oke, langsung aja pakai nasi. Coba ya. Here we go.
bener-bener ampela cintaku nih melengkapi banget nih. Dari tadi ada yang ngeliatin gue. Kita apain ini yang ngeliatin gue? Kita tarik aja kali ke sini. Ini dia yang ngeliatin gue nih dari tadi. Nih, minta dipanggil banget nih, minta dicoba. Waduh, kita coba aja langsung ya. Jadi, ini tuh salah satu ciri khasnya soto ayam Lombok. Kerupuk raksasa, Pips. Kita coba ya. Bentar, tak buka dulu. Oke. Hehehe. Tos dulu kali ya. Tos. Nah. Kombinasi ini, dan ini adalah rasa paling berani yang gue temukan di malam hari yang sejuk ini. Oke, gue lanjut dulu ya. Perut gue udah healing dan sekarang sebelum tidur kayaknya ada sesuatu yang bisa bikin gue lebih nyenyak lagi nih. Kuliner Malang yang manis-manis. Langsung aja kita cari ya, Pips. Nah, kita udah sampai di Ronde Titoni. Jadi ini tuh salah satu cabang dari Ronde Titoni yang pusat. Yang pusat itu dari 48. Nah, ini salah satu penerusnya nih. Nih, di sini tuh ada angsle. Nah, angsle itu apa aja, Pips? Kita lihat aja langsung ya. Ada roti, ada ketan, kacang hijau, sama nih, mana nih yang warnanya? Oh, ada dua warna nih ya. Ada putu mayang nih yang hijau ini, sama biji delima, dan kuahnya itu kuah santan dan gula. Ayo kita coba ya. Mantap, Pips. Tapi sekarang kita coba yang lainnya ya. Nih, ada putu mayang ini. Mantap banget, Pips. Kayaknya bisa lebih seru lagi kalau misalnya gue tambahin ini. Hehehe. Coba kita cemplungin ya. Coba. Seru, Pips. Nah, selain ini ada menu lainnya. Namanya aja Ronde Titoni. Ya, kita harus cobain rondenya lah. Nih, bentukannya beda, Pips. Jadi kalau misalnya angsle itu kan tadi pakai kuah santan. Kalau misalnya ronde ini pakai kuah jahe. Nah, isinya itu ada ronde kecil, ronde besar nih ada isinya nih. Nanti kita coba ya. Terus ada biji delima dan ada kacang-kacang juga. Ini rasanya anget-anget nampol nih pas ini. Kita coba ya. Langsung anget. Coba kita cobain si ronde cilinya dulu ya. Enak banget nih lagi dingin-dingin. Makan jahe hangat gini. Aduh, mantap. Nah, ini ronde besarnya. Isinya itu kacang dan gula. Langsung aja kita cobain ya. Perpaduan rondenya, kacangnya, sama jahenya tuh bener-bener luar biasa. Lanjut dulu, Pips.
udah habis makan yang asin-asin gurih anget, makan yang manis-manis anget. Ini udah tinggal dibawa tidur, Pips. Gue udah ngantuk banget. Udah deh, langsung tidur aja. Morning, Pips. Masih malam. Ini gue tidur cuma sebentar soalnya pengen ngelihat sunrise di atas awan. Ya udah, ikutin aja gue terus ya. Pagi, Pak. Oke, Pak. Woi, gue di bawah sini. Orangnya di sini. Oh. Gue nyampe di pemberhentian pertama, kawasan Bromo. Dan gue udah gak sabar buat berdiri di atas awan. Yuk, langsung aja yuk. Yuk. Pips, gue udah nyampe di salah satu titik buat ngelihat sunrise di Bromo. Dan ini bener-bener worth it banget. Gue udah tadi ngerasa kurang tidur dan gue ngerasa di mobil tuh ya. Di perjalanan ini kan panjang. Kok kayaknya ngapain sih gitu. Kurang tidur, capek abis jalan-jalan. Tapi semua ini kebayar, Pips. Bener-bener setelah capek dihirup pikuk kota, hustle, bustle, exhausted, burnout. Ini dia jawabannya, Pips. Lo bakal sembuh, healing, dan lo gak bakalan nemuin ini di kota. Ini dia, healing yang bisa bener-bener bikin lo nyaman dan seneng. Gila, bagus banget. 이젠 더는 숨지 않아 너와 나는 느껴 나와 너 말이야 속삭이는 내 손악마 비밀의 악마 더는 듣지 않아 Buat ngerasain udara dingin seger kayak gini, gak usah jauh-jauh ke luar negeri, Pips. Di negara kita sendiri ada. Dan sebagus ini, seluar biasa ini, dan lo bisa akses ke sini cuma naik mobil jeep dari kota. Gak perlu daki gunung capek-capek, dan jeepnya itu juga harganya affordable, Pips. Ini must try banget. Lo harus banget cobain kesini, Pips. 다 필요 없어 I want you 난 진심뿐이야 I want you 그냥 you 행운이란 없던 내 삶 그 속에 너란 빛이 비쳐 꿈같이 우린 웃음 속에 눈을 맞춰 새로 태어난 이 순간을 Pips, di sini bukit, di sana bukit. Cakep. Di sini gunung, di sana gunung. Bang, artinya. Gue bukan mantun. Ya elah, Bang. Ini pemandangannya emang bener-bener bukit sama gunung semua, Pips. Lihat nih. Gila. Gak dikasih kendor kalau ke kawasan Bromo emang. Jadi kalau misalnya kita udah habis sunrise, itu nggak langsung pulang, Pips. Di sini kita masih banyak yang bisa kita lihat. Nih, di sini ada pura. Ini puranya juga menarik banget. Pura asimilasi budaya Jawa dan Bali. Dan nggak jauh dari pura itu ada kawah yang bisa kita naikin. Lihat tuh tangganya udah kelihatan dari sini. Cakep banget. Habis itu ada apa lagi? Ikutin aja gue terus. 널 느껴 단 하나 너야 단지 너뿐이야 난 포기 못해 여기 진심뿐인 내 세상을 나 포기 못해 사랑 너와 나를 위해서야 Pips, gue udah nyampe di spot terakhir kawasan Bromo yang gue datengin hari ini. Ini dia bukit yang kemarin viral itu. Sekarang, thankfully udah hijau lagi, asri, adem, sejuk, dan bisa dikunjungin lagi. Pokoknya Pips, please banget kalau misalnya ke tempat wisata dijaga baik-baik. Jangan buang sampah sembarangan dan
dilestarikan supaya kita bisa nikmatin sampai generasi-generasi berikutnya. Dan sekarang perut gue udah manggil, gue udah lapar. Kalau misalnya kita ke Malang kayaknya nggak afdol kalau kita nggak makan bakso ya. Gue cari temen gue dulu yuk, biar kita makan bareng. Temen lu siapa ya, Bang? Itu, Tinggi Wingki, Dipsi, Po, Lala. Oh iya. Oi. Apa? Berpelukan. Enggak. Enggak. 그냥 you Oke, kita udah sampai di Bakso Presiden. Jadi ini tuh salah satu kuliner legendaris di Malang karena ini tuh udah dari tahun 1977. Dan yang bikin uniknya lagi, lokasinya langsung di samping rel, Pips. Terus namanya tuh kenapa Bakso Presiden? Bukan karena punya presiden, Pips, tapi karena dulu di samping ini tuh ada namanya bioskop presiden. Nama awalnya tuh bukan bakso presiden. Orang-orang tuh ingetnya bakso presiden akhirnya namanya. Oke, langsung aja kita cobain ya. Di sini ada bakso kuah dengan segala macam ornamen di dalamnya. Gue nggak sabar banget mau nyobain. Dan di sini ada bakso bakar. Jadi Malang kan terkenal banget sama baksonya. Baksonya ini ada variasi. Ada bakso kuah, bakso bakar. Gue bingung nih mau nyoba yang mana duluan. Gue coba yang kuah dulu deh ya. Lihat nih. Ada somai. Ada, nah ini nih seru nih. Ini ati ampela dibikin jadi bakso. Terus ada baksonya nih yang gede nih. Ini kayaknya ada isinya nih. Ini ada risol, bakso goreng, bakwannya, Pips. Nah ini dia nih, cintaku, paru. Nah ini dia ada tahu. Yang paling penting nih, cobain kuahnya dulu. Kalau gue tuh suka bakso tuh polos, jadi gue cobain dulu nih kuahnya nih. Coba lagi, biar makin ngeresep nih di sanubari. Gue suka, Pips. Rasanya tuh gurih, asin. Kalau menurut gue gak usah diapa-apain tuh udah mantep. Mantap. Sekarang kita coba si ini dulu deh. Sebelum kita coba bakso kuahnya, kita coba dulu bakso bakar. Baksonya kenyal, manisnya pas. Satu lagi kali ya, tos dulu, Pips. Mantap nih, sekarang kita coba bakso kuahnya. Tentunya enak sekali, Pips. Tambahin sama kuahnya lagi. Oke, saatnya kita kupas tuntas semua isi mangkok ini. Mulai dari mana, Pips? Ayo, mulai dari mana nih? Ini dulu kali ya. Nih. Jadi risolnya itu isinya daging, Pips. Enak. Lanjut, coba yang mana lagi? Ini kali ya. Lu lagi makan apa ya? Coba dong. Eksperimen kali ya, Pips. Mantap. Sekarang cobain kuah. Luar biasa. Gue udah kenyang, gue udah siap buat pulang. Tapi sebelum balik, kayaknya gue pengen lihat sekitar dulu nih. Karena jarang-jarang nih ada suasana kayak gini. Yuk, keliling dulu yuk.
Ini dia penghujung dari jalan-jalan jajan edisi Malang gue. Gue bisa healing dari Jakarta ke Malang. Dan gak susah loh buat dari Jakarta ke Malang. Bisa naik bus, bisa naik kendaraan pribadi, bisa naik kereta. Dan kayak gue kemarin, gue naik pesawat karena efisiensi waktu. Di sini gue stay di Shanaya Resort dan di situ kita itu bisa langsung nikmatin keindahan alam jauh dari hiruk pikuk kota dan affordable. Habis itu gue ke Kebun Teh Wonosari nikmatin ratusan hektar kebun teh yang bisa kita langsung cicipin tehnya. Habis itu kita ke Bromo dan di Bromo itu ada pemandangan yang sangat luar biasa. Sungguh indahnya pemandangan Indonesia ini. Kuliner-kuliner Malang juga gue enjoy. Dari sate gebuk yang empuk, soto ayam Lombok yang gurih dengan bumbu kelapanya, ronde yang enak banget, anget buat di malam hari yang dingin, dan bakso presiden. Jadi, ini total pengeluaran gue. Pips, enak banget loh healing kesini. Kapan giliran lo? Gak ada alasan buat lo gak jalan dan jajan. Jangan cuma andaikan, bikin jadi kenyataan. Jalan-jalan jajan, bus.